Sang Buddha pernah mengajarkan dharma kepada ibunda beliau. Dan ketika beliau mengajarkan dharma untuk ibunda beliau, beliau mengajarkan 8 kualitas. Nah, salah satu di antara 8 kualitas itu adalah memahami 10 belenggu. Ya, jadi ada 8 topik Sang Buddha ajarkan kepada ibundanya. Siapa nama ibunda dari Sang Buddha? Sopo? Dewi Mahamaya? Ya, benar ya, secara sejarah. Ya, benar secara sejarah. Maksudnya bagaimana? Tentu benar ya, itu adalah ibu kandung beliau. Tetapi Dewi Mahamaya meninggal hanya 7 hari setelah melahirkan beliau, betul? Artinya beliau tidak pernah ingat wajah ibu kandungnya sendiri. Lalu siapa yang merawat beliau? Dewi Mahapajapati. Kalau ada seseorang ibu kandungnya meninggal, kemudian dia dijaga oleh bibinya, tapi bibinya dalam sejarah juga menikah dengan raja ya. Itu adalah kebiasaan zaman dulu ya. Kalau raja mengambil istri, keluarga itu ada 2 putri, 3 putri, kadang dinikahi semua. Jadi itu adalah resmi istrinya raja. Jadi siapa yang membesarkan Pangeran Siddhartha? Dewi Pajapati, betul ya? Nah, secara psikologis beliau pernah lihat ya, yang merawat beliau secara dalam kehidupan keseharian itu adalah Dewi Mahapajapati. Nah, beliau mengajarkan 8 kualitas, salah satunya adalah 10 belenggu. Tapi kenapa judulnya cuma 5, Bante? Ya, nanti kita bahas ya, kenapa cuma 5. Baik. Sebelum saya masuk, supaya semangat lagi, saya punya pertanyaan. Kuis tidak berhadiah ya. Saya tidak bawa hadiah ya. Ini ada yang mahasiswa STAB ada? Tidak ada ya? Ya, baik. Kuisnya begini. Contoh ya. Ada seseorang cukup memahami ajaran Sang Buddha. Tentu dia pernah belajar apa yang namanya hukum karma, hukum kama wipaka. Nah, hukum kama wipaka itu seperti bagaimana barang siapa berbuat baik akan berbuah kebahagiaan, berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Tapi ini orang, dia tahu hukum karma, tapi misalnya dia korupsi, dan kadangkala ini beneran terjadi di kehidupan nyata ya. Ya, kadangkala ini benar terjadi di kehidupan nyata. Supaya jauh, kita ambil saja contoh negara tetangga. Negara itu negara Buddhis. Apakah di negara Buddhis ada korupsinya? Ya ada juga. Apakah yang korupsi itu nggak ngerti hukum karma? Ya ngerti. Ngerti, tetapi kenapa korupsi? Nah, ini pertanyaannya. Tahu hukum karma, tapi kenapa masih mencuri? Kenapa masih korupsi? Bapak Ibu pernah ketemu orang yang harusnya dia tahu hukum karma, harusnya dia tahu hukum karma, dia berkecimpung dengan dharma, misalkan seperti itu ya. Tapi misalkan ngebohongi uang sumbangan. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, kenapa itu terjadi? Apa? Karena terbelenggu nafsu, betul ya. Ada lagi yang lain? Ibu apa?
betul. Kurangnya keyakinan ya. Terbelenggu nafsu, kurang keyakinan. Jadi jawaban gampangnya apa? Dia tidak benar-benar percaya. Betul enggak? Kalau seseorang benar-benar percaya hukum karma, tidak akan mungkin dia nyuri. Karena kalau dia nyuri, dia bodoh. Toh kalau nyuri sekarang, nanti di masa yang akan datang barang kita bisa saja hilang. Betul ya? Ngapain kita mencuri kalau barang kita nanti akan habis, barang kita nanti akan hilang, atau harta kita akan berkurang, atau kita jadi susah cari nafkah. Untuk apa? Tapi dia tetap melakukan. Kenapa? Tidak benar-benar percaya, atau bahasanya kurang keyakinan ya. Didorong oleh nafsu, tetapi poin terpentingnya tidak benar-benar percaya. Baik, masuk ke 5 belenggu ya. Kita hafal dulu ya. 5 belenggu rendah. Yang pertama, pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Apa yang pertama? Pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, kemelekatan pada ritual ya. Kemelekatan pada ritual. Apa yang nomor 1? Pandangan salah ya. Untung masih ingat ya. Kalau sekarang aja lupa, apalagi besok ya. Ya, yang pertama pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, nah ada yang lupa toh? Nah, saya sering diceritakan umat, Bante, kenapa ya saya kalau dengar dharma besok sudah lupa. Waduh, sudah lupa, laporin ke saya lagi ya. Apa saya tidak sedih ya? Saya ceramah 40 menit, nyusunnya lama, gemetar-gemetar ya. Nah, besoknya lupa. Ya wajar ya, wajar. Sebenarnya walaupun lupa, kalau nanti kita dengar banyak yang teringat ya. Ya, nomor 3, kemelekatan pada ritual ya. Kemelekatan pada ritual. Keempat, nafsu indra. Nafsu indra. Yang kelima, dendam dan dengki. Yang kelima, dendam dan dengki ya. Nanti minggu depan saya tanya lagi ya. Nah, harus ingat ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah pandangan salah. 5 ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Nanti saya akan jelaskan kenapa sebegitu penting. Jadi kalau Bapak Ibu rodo ngantuk, kurang semangat, tegakkan semangat ya. Nah, biasa ceramah dharma saya kalau di YouTube banyak ketawanya, tapi hari ini versi serius. Tapi penting ya, tapi penting. Baik. Yang pertama, pandangan salah. Berarti kalau ingin melenyapkan belenggu pandangan salah ini, kita harus punya pandangan benar. Bagaimana punya pandangan benar? Karena benar di sini belum tentu benar di sana, betul ya? Pemahaman benar setiap orang bisa saja berbeda. Yang benar itu seperti apa? Dan ini harus mengikuti standarnya Sang Buddha, bukan standarnya kita. Kalau standarnya kita, kalau ngeyel ya benar semua. Ya toh, orang ngeyel kan benar semua. Nah, itu mobil kuda, bukan. Itu panter, misalkan begitu ya. Kuda, panter, kata temannya. Mitsubishi itu, lihat Mitsubishi. Karena tadi pas saya datang kemari nampak Mitsubishi kuda. Mitsubishi kuda, itu Mitsubishi. Terus karena kepengen tahu ya, agak dikencengin mobilnya. Sebegitu sudah sampai, ada tulisan apa? Mitsubishi. Tapi saking ngeyelnya temannya, apa kata temannya?
Nah itu toh Mitsubishi Panther. Nah itu kalau orang ngeyel begitu, nggak pernah salah. Lah sudah Mitsubishi Panther. Nah, jadi baik. Hari ini kita banyak menghafal. Jadi bagus juga banyak menghafal. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana suasana ketika kami para biku belajar Dharma. Ya dulu kami masih samanera, bahkan sekarang sebagai biku. Kalau ikut kelas Dhamma yang ngajar para biku, yang belajar para samanera, suasananya seperti apa? Banyak menghafal. Sangat banyak menghafal, ya. Baik. Dikatakan pandangan benar apabila seseorang memahami setidak-tidaknya 3 hal. Berapa hal? 3. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Sederhana kedengarannya, baik dan buruk. Tapi belum tentu loh semua orang memahami apa yang baik itu. Kalau ada seorang anak kecil lahir di desa pencuri, apa maksudnya desa pencuri? Desa itu banyak pencuri dan umum. Di Indonesia juga ada desa-desa yang banyak melahirkan pencuri dan umum. Tetangga juga sudah biasa gitu, pada tahu. Rumahnya itu spare part mobil semua, spare part mobil, curian. Tetangga juga tahu dia ndak ada mobil, nggak buka bengkel. Tapi kalau kita masuk, kaca spion cuma sebelah, kan begitu ya. Tetangga tahu, tapi sudah kebiasaan. Kalau ada seorang anak kecil dari kecil lahir di sana, ikut kebiasaan orang-orang yang mencuri ini satu kelompok, setelah dia remaja umur 13 tahun, bagi dia mencuri salah apa enggak? Enggak. Karena kalau enggak mencuri enggak makan. Betul ya? Bagi anak kecil ini. Jadi baik dan buruk bagi dia itu berbeda. Kalau bagi kita baik itu jangan mencuri, bagi dia mencuri itu baik. Karena kalau nggak mencuri nggak makan. Jadi baik dan buruk itu beda tempat, bisa beda arti. Tapi kita nggak boleh pakai artinya orang lain, harus pakai maknanya Sang Buddha. Apa itu baik? Perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Saya ulangi ya, perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini 4 syarat ini disebut baik. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu yang baik, gampang, renungkan saja. Bermanfaat enggak bagi saya? Bermanfaat enggak bagi dia? Merugikan saya enggak? Merugikan dia enggak? 4 syarat ini dikatakan baik. Kita taruh contoh ya, berdana. Bapak Ibu dana makan untuk para biku, datang bawa nasi goreng. Sederhana sekali. Bermanfaat bagi bikunya? Bermanfaat. Bagi kita bermanfaat? Bermanfaat. Menanam karma baik. Ada diri kita dirugikan? Enggak ada. Diri beliau dirugikan? Enggak ada. Perbuatan baik. Ya. Sekarang bagaimana perbuatan buruk itu? Merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Sebegitu merugikan diri sendiri atau makhluk lain disebut perbuatan buruk. Jadi kalau seseorang paham ini saja, baik dan buruk saja, tapi dia nggak pernah diajari Pancasila Buddhis misalkan, dia juga tidak akan melanggar satupun Pancasila Buddhis. Itu luar biasanya. Memahami baik dan buruk saja, Pancasila Buddhis itu tidak dilanggar. Loh kok bisa Bante? Dia mau nyuri bunga ini, ada nggak yang dirugikan? Ada. Wong yang rangkai setengah mati, betul ya? Nah ini kan bunga segar toh. Nah siapa yang rangkai tadi? Nah, ndak ada yang ngaku ya. Ya, anumodana ya, sudah dirangkai sebegitu bagus. Ada sendal mau kita curi, begitu mau dicuri, ada yang dirugikan kalau sendal kita curi? Ada. Tahu itu perbuatan buruk, kita stop. Apalagi membunuh, apalagi selingkuh, apalagi menipu. Sudah jelas sekali itu merugikan orang lain. Jadi kalau kita tahu definisi makna dari buruk saja,
semua Pancasila Buddhis itu sudah nggak akan kita langgar. Tapi kenapa Sang Buddha masih mengajarkan Pancasila Buddhis? Supaya jelas, betul ya? Karena kalau hanya memahami baik dan buruk, khawatirnya belum jelas, dijelaskan lagi oleh Sang Buddha. Yang kedua, paham hukum kama wipaka. Paham apa Bapak Ibu? Ini yang keberapa? Kedua ya. Yang pertama apa? Nah, sudah lupa? Wah, pulang saya ya. Atau minum kopi dulu? Kalau minum kopi sekarang tidak bisa tidur nanti. Yang pertama apa? Memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Apa itu hukum kama wipaka? Bapak Ibu Saudara, mengetahui ketika seseorang melakukan perbuatan baik akan berbuah kebahagiaan, melakukan perbuatan buruk berbuah penderitaan, begitu ya. Berbuat perbuatan baik berbuah kebahagiaan, berbuat perbuatan buruk berbuah penderitaan. Dan kita tadi sudah belajar baik dan buruk ya, sekali lagi biar hafal ya. Berbuat perbuatan baik berbuah kebahagiaan, melakukan perbuatan buruk berbuah penderitaan. Nah, memahami ini disebut memahami hukum kama wipaka, dengan keyakinan, dengan pemahaman. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Ini tidak saya urai dengan lengkap, karena kalau saya urai lengkap, Dhamma kelasnya selesai jam 10.30 nanti ya. Jadi nanti kalau belum jelas, silahkan ya, ingin belajar masuk ke YouTube, tulis saja 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya. Pasti banyak dibahas oleh para biku. Kalau saya tidak keliru, ada video Bante Santacito juga. Saya dengar kalau puja bakti di sini tidak ada bantenya, ini ya, nonton Dhammadesana bareng-bareng. Ya, nanti kalau 4 kebenaran mulia belum dipahami, nanti diputar minggu-minggu selanjutnya ya. Tapi 4 kebenaran itu apa? Yang pertama, ada duka. Yang kedua, sebab-sebab duka. Yang ketiga, lenyapnya duka. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Kenapa Sang Buddha ngajar ada duka? Lah, kenapa ngajar ada duka? Karena banyak sekali orang tidak bisa memahami bahwa kehidupan kita itu ada duka. Buktinya, kalau ada bencana atau hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, sulit kita menerima. Betul ya? Padahal kita tahu bahwa di dalam hidup ini ada duka. Tapi kalau kita sudah bisa memahami dengan kebenaran, ya duka itu ada. Ketika muncul duka, harusnya batin kita tidak terguncang ya. Namun tentu sulit. Jadi memahami ada duka itu untuk belajar menerima. Dan belajar juga kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada duka, ada sebab duka. Yang paling penting ini sebab duka. Apa sebab duka Bapak Ibu Saudara? Tanha, nafsu indria, nafsu keinginan ya. Nafsu keinginan, tidak hanya sebatas nafsu indria. Jadi tanha itu ada 3. Jadi kita artikan saja nafsu keinginan. Yang ketiga, ada keadaan lenyapnya duka. Duka itu benar-benar bisa dilenyapkan. Dan kalau lenyap, disebut sebagai pencapaian nibbana. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka, yaitu 4 kebenaran mulia. Capek toh belajar Dharma? Tidak apa-apa ya, semangat ya. Baik. Pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang disebut masih memiliki pandangan salah? Apabila dia belum memahami 3 hal, betul? Apa yang pertama Bapak Ibu? Memahami baik dan
buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Yang ketiga, 4 kebenaran mulia, ya. Jadi kalau seseorang memahami baik dan buruk, memahami kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia, maka belenggu yang pertama ini hancur. Susah Bapak Ibu? Susah ya? Buktinya baru 1 Bapak Ibu sudah lemas, lihat. Nah itu nah itu namanya belenggu toh. Masih ada 9. Waduh, waduh, waduh. Semangat ya. Baik. Itu belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua, jadi menariknya begini ya, kadangkala sebenarnya kalau mengajar Dhamma kelas itu nyamannya itu dengan whiteboard, dengan papan tulis, tapi jarang kalau hadir tanpa persiapan, walaupun itu ada whiteboard sebenarnya ya. Nah, tapi cukup jarang. Dhamma kelas kebanyakan langsung secara lisan seperti ini. Tapi ada baiknya. Tahu Bapak Ibu apa baiknya? Karena dulu Sang Buddha mengajar juga tanpa buku. Karena di zaman Sang Buddha itu belum ada penulisan Tipitaka. Jadi semuanya dihafal. Kapan Tripitaka itu pertama kali ditulis? Ada yang tahu? Ini kuis tidak berhadiah. Kapan Tripitaka pertama kali ditulis? Berapa tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana? Setahun? 2 tahun? 7 tahun? 10 tahun? Tidak ada yang mau mencoba menjawab karena tidak ada hadiahnya. 500 tahun. Lama ya. Nah, ada yang benar mungkin ya, jawabnya di hati ya. 500 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi selama 500 tahun ajaran Sang Buddha tidak dicatat. Terus belajarnya gimana? Dihafal. Sang Buddha ngajar, para biku ngafal. Lalu ketika para biku ngajar, umat Buddha ngafal. Betul ya? Nah, jadi kalau hari ini saya mengajar, Bapak Ibu ngafal, sudah benar ya? Nah, sudah benar. Itu memang tata cara yang dilakukan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Nah, jadi dengan tidak ada whiteboard, ada baiknya juga. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus hafal. Begitu ya? Belenggu yang kedua. Pasti sudah lupa, coba opo. Keraguan ya. Wah, Ibu hebat Ibu ya, masih ingat ya. Baik. Keraguan ini unik. Saya lanjut pertanyaannya. Tadi kan kita cerita ada orang ngerti hukum karma tapi masih mau mencuri, masih mau korupsi. Ngerti dia hukum karma, pernah dia belajar dharma, tapi dia masih mau korupsi. Tadi jawaban kita adalah karena dia tidak benar-benar yakin hukum karma. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa dia tidak benar-benar yakin hukum karma? Karena, ini tak jawab saja ya. Jadi saya nanya sendiri, jawab sendiri Bapak Ibu. Karena dia tidak benar-benar yakin Sang Buddha mencapai pencerahan. Itu salah satunya. Dia bisa saja punya pemikiran lain. Tapi kalau dia benar-benar yakin Sang Buddha mencapai nibbana, mencapai lenyapnya kotoran batin, maka pasti apapun nasihat Sang Buddha dia dengarkan. Betul ya? Nah, kadangkala kita diberi nasihat oleh teman kita, tapi kita tidak mau dengar. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa dia pernah berhasil. Tapi kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dia pernah berhasil, dia ngajari kita, kita pasti dengar. Betul ya? Tapi kita tidak pernah lihat dia berhasil, tapi dia ngajari. Kamu kalau nanam stroberi itu harusnya pakai begini,
pakai begini lah, dia aja nggak punya ladang ya, kita nggak yakin gitu. Tapi padahal ternyata dia sudah nanam stroberi, cuma kita nggak tahu dia hidroponik ya, nanamnya di belakang rumah. Contoh ya, ini karena pas tadi saya lewat banyak itu ladang stroberi, petik sendiri katanya. Nah, petik sendiri, bayar sendiri begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua belenggu pada putu jana, orang yang belum mencapai kesucian, adalah keraguan. Keraguan ini apa? Dimulai dari tidak yakin Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ya. Karena dia tidak yakin Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, dia juga jadi tidak yakin dengan ajarannya, juga tidak yakin dengan orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari ajaran tersebut. Disimpulkanlah ragu pada Buddha Dhamma Sangha. Ini belenggu yang kedua. Bante, kenapa hari ini kita belajar belenggu? Karena kalau nggak tahu manfaatnya, barangkali semangatnya kurang. Karena Bapak Ibu pernah mendengar kata kesucian dalam ajaran Buddha? Pernah ya? Dan Bapak Ibu tahu bahwa semua orang bisa mencapai kesucian apabila diperjuangkan, tidak hanya para biku, juga umat perumah tangga. Zaman Sang Buddha banyak umat perumah tangga mencapai kesucian. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah target Bapak Ibu. Jadi target Bapak Ibu serendah-rendahnya itu mencapai Sotapanna. Iya, ini benar. Hanya kalau umat Buddha itu kurang semangat. Harusnya yang seperti ini harus disemangati. Semangat berjuang untuk mencapai Sotapanna. Karena kenapa? Karena itu adalah pencapaian kesucian paling rendah dalam ajaran Sang Buddha. Dan kalau Bapak Ibu belajar Dharma sampai mencapai Sotapanna, maka satu kehidupan ini tidak sia-sia, ya. Dan Sotapanna itu benar-benar bisa dicapai. Bagaimana mencapainya, Bante? Dengan melenyapkan 3 belenggu yang pertama. Ya, melenyapkan apa? 3 belenggu yang pertama. Belenggu semua ada berapa? Ada 10 ya. Lenyap 3 yang pertama ini Sang Buddha katakan sebagai penakluk arus atau sebagai Sotapanna. Ini bukan kata-kata saya, kata-kata Sang Buddha. Majjhima Nikaya 118. Karena ini direkam, kadangkala ada yang ingin melihat. Zaman sekarang gampang, pergi ke Google, MN spasi 118 enter, nanti keluar Sutta nomor 118. Di sana Sang Buddha mengungkapkan ketika 3 belenggu yang pertama hancur, seseorang mencapai Sotapanna. Setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara hari ini harus paham belenggu itu apa. Betul ya? Kalau belenggu saja tidak diketahui, bagaimana dihancurkan? Nah, karena kita sudah belajar 2 ya, berarti nambah 1 lagi, mudah-mudahan bisa mencapai Sotapanna kalau diperjuangkan, kan begitu ya? Tadi yang nomor 2 apa? Keraguan. Nomor 3 apa? Apa? Wah, kemelekatan pada ritual ya. Banyak yang sudah lupa ya. Waduh, belum 1 jam Bapak Ibu. Tenang, selesai pelajaran kita nanti hafal semua. Ya, pasti hafal ya. Ya, bulan depan lupa ya. Saya datang lagi nanti kalau lupa. Belenggu yang ketiga, kemelekatan pada upacara dan ritual. Ini terkenal ya, namanya Silabata Paramasa. Ada yang pernah mendengar? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Silabata Paramasa. Silabata Paramasa. Nah, apa yang dimaksud melekat pada ritual dan upacara? Salah satunya adalah dalam ajaran Sang Buddha, misalkan Bapak Ibu diajak untuk ikut satu upacara, lalu dilakukanlah upacara beragam macam rupa. Ya, saya dulu juga pernah ikut upacara.
Jadi dalam upacara yang saya jalani, ada gurunya dari luar negeri didatangkan, khusyuk sekali. Yang hadir jumlahnya sekitar seperti ini juga, ya. Kemudian gurunya itu memutar-mutar api lilin, masukkan ke kepala saya, ini ya.